pertama kita masuk ke menu identity, lalu masukkan nama kita, yaitu R underscore titik 002 underscore Vian, lalu klik OK. Selanjutnya kita membuat interface, yaitu VLAN 10 terlebih dahulu. Untuk interface-nya yaitu pilih Ether 2, lalu apply. Tambahkan lagi VLAN 20. Untuk interface-nya masih yang Ether 2 ya. Apply lalu OK. Tambahkan VLAN lagi, yaitu VLAN 99. Untuk interface-nya Ether 2, apply lalu OK. Nah, selanjutnya masuk ke menu address, lalu ketikkan IP 192.10.10.1/25. Interface-nya yaitu VLAN 10. Klik apply lalu OK. Tambahkan address lagi, yaitu IP-nya 192.168.20.1/26. Interface-nya yaitu menggunakan VLAN 20. Tambah IP lagi menggunakan IP 192.168.2.1/30 untuk interface Ether 3. Apply lalu OK. Selanjutnya membuat IP loopback, yaitu 100.100.100.1. Interface-nya menggunakan low. Apply lalu OK. Selanjutnya yaitu menambahkan DHCP client. Nah, ini masih merah karena masih belum menyambungkan kabelnya. Nah, ini sudah tersambungkan ya. Lalu menambahkan NAT. Pada interface-nya yaitu menggunakan Ether 1 dan action-nya menggunakan mesh squared. Apply lalu, nah ketika sudah apply langsung OK. Untuk selanjutnya masuk ke menu sistem, aktifkan NTP kliennya, lalu enable, klik OK. Selanjutnya menambahkan DHCP server, yaitu DHCP setup, lalu pilih yang VLAN 10. Untuk IP-nya bisa mengikuti yang di video ya. Nah, ini rentangnya yaitu 2 sampai 100. Nah, ini untuk DNS servernya bisa diganti juga menggunakan VLAN 10. Nah, ini sudah selesai. Terus bentar ya, ini masih agak bingung soalnya masih melihat tutorialnya. Nah, ini saya percepat aja, langsung nyeting switch. Untuk loginnya bisa menggunakan admin ya. Lalu masuk ke menu VLAN, menggunakan port 1, 2, dan 3, yaitu di enable yang port 1 menggunakan only target
2 dan 3 only untagged. Yang port 1 digunakan untuk VLAN 99 dan port 2 untuk VLAN 10 dan port 3 untuk VLAN 20. Untuk VLAN headernya yaitu yang port 1 menggunakan ADD if missing, 2 dan 3 menggunakan allow strip. Jangan lupa klik apply ya untuk nge-save-nya. Yang VLAN S kita tambahkan yaitu klik open 3 kali karena menggunakan VLAN 3 ya, soalnya yang 10, 20 dan 99. Nah, ini kalian ketikkan ya 10, 20 dan 99. Yang port 1 ganti dengan ADD if missing semua. Yang port 2 untuk VLAN 10 menggunakan allow strip, port 3 not a member dan 20 justru sebaliknya. Dan yang VLAN 99 saya not a member semua. Oh iya, dan yang port 4 dan 5 saya not a member kan semua ya, soalnya nggak kepake juga. Nah, ini ketika sudah masuk ke menu sistem lalu ubah IP-nya. Nah, ini sudah masuk ke menu input lagi ya. Selanjutnya kita akan menyeting filter rule-nya. Untuk chain kita pilih yang input. Dan untuk SRC address-nya kita ketikkan 192 168 titik 10 titik 2 sampai 192 168 10.51. Untuk protokolnya kita pilih yang IDMP ya. Lalu klik connection state, pilih new dan actionnya kita drop. Nah, ini kita nyoba ping ya ke menu komen untuk IP yang tadi diblokir. Nah, ini udah ada hasilnya, udah request timeout, berarti sudah gak bisa ngeping lagi. Dan ini saya akan mengujinya di terminal Winbox juga. Apakah hasilnya sama tidak bisa atau gimana? Coba kita lihat. Nah, ini sudah muncul hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita ke firewall lagi, lalu tambahkan addressnya yaitu 192.168 titik bentar, kita ulang lagi soalnya ini ada gangguan ya, bentar. Nah, ini menggunakan IP VLAN 10 yang tadi ya, 51 sampai 100. Untuk SRCRD addressnya kita menggunakan VLAN 20 ya, /26.
Oh ya, ini ada yang kelupaan, yaitu actionnya belum di drop, yang aslinya yang artinya itu di blok ya. Dan ini saya akan menambahkan IP lagi 192.168.10.0/25. Dan ini kita akan untuk DST-nya kita isi dengan IP wancak.com. Oh iya, jangan lupa kita ini juga, kita ke command prompt lalu ketikkan nslookup wancak.com. Apakah mendapatkan IP atau tidak? Coba kita lihat. Nah, ini sudah mendapatkan IP-nya yang paling bawah ya. Lalu kita salin, masuk inbox lagi dan masukkan di DST address-nya yang tadi. Nah, ini saya ngetik ulang ya. Nah, ini sudah terpasang. Untuk protokolnya saya menggunakan 6 TCP dan DST portnya menggunakan 80443. Untuk cachenya kita drop karena mau diblok. Dan ini untuk mengujinya, coba kita masuk ke web wancak.com-nya apakah masih bisa atau tidak. Nah, ini sudah muter, berarti sudah nggak bisa, soalnya kalau ditunggu lama. Ini saya akan mencoba menghilangkannya atau menonaktifkannya dan mencoba laginya, apa bisa atau gimana sebagai pembuktian. Nah, ini sudah masuk berarti bisa, berarti sudah benar. Oke, kita lanjut ke menu spot setup, yaitu menggunakan VLAN 20. Untuk IP-nya ini rentangnya mulai dari 2 sampai 31 ya. Lalu klik next, lalu pilih non, lalu nah ini DNS servernya kita ganti juga menggunakan VLAN 20 ya. Lalu klik next, DNS servernya bebas karena ini menggunakan nama saya yaitu Vianet. Lalu klik next. Oke, lanjut, sudah berhasil. Nah, ini kita klikkan yang hsprof, ini yang di server ya. Lalu hilangkan cokinya, untuk radiusnya kita hidupkan. Ketika sudah, bentar, ini saya masih mengeceknya lagi apakah sudah benar atau tidak. Kalau merasa sudah benar, kita bisa apply dan klik OK. Kita masuk ke menu radius, lalu klik yang hotspot. Nah, ketika sudah, kita masukkan addressnya menggunakan IP loopback yang tadi ya, yaitu 100.100.100.1. Untuk screennya bebas, saya menggunakan 123. Lalu apply dan OK. Untuk incomingnya ini kita hidupin ya.
Nah, ini sudah kita lanjut ke user manager. Klik setting dan enable, lalu apply. Maaf, ini karena udah dipakai tadi jadinya belum dihapus. Nah, ini akan tambahkan lagi. Addressnya menggunakan IP loopback ya. Nah, ketika sudah, kita masuk ke menu limitation, lalu klik tanda plus. Untuk name-nya kita ganti unlimited. Lalu tambahkan lagi 512/256. Untuk RT tag-nya, limitnya kita menggunakan 512K dan 256K. Lalu klik OK. Dan kita tambahkan satu lagi, yaitu lim 5GHz. Dan untuk download dan uploadnya kita batasi 5.00.00 sampai 9 dan 2.00 sampai 9. Ketika sudah, kita klik OK ya. Nah, kita akan lanjut ke menu profile. Lalu tambahkan prof unlimited. Kita tambahkan lagi prof 512/256. Tambahkan lagi, yaitu prof 5GHz ya. Maaf, ini saya salah ketik. Untuk validity-nya kita menggunakan 7D 00.200.200. Maaf, ini tidak bisa ke apply, soalnya ada yang salah. Saya akan koreksi lagi. Oh, ternyata ada yang lebih guys. Nah, ini sudah ke apply, sudah bisa. Masuk ke profile limitation, lalu tambahkan profile limited dan time-nya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jika sudah, klik OK dan tambahkan lagi yang prof 512/256. Untuk waktunya bebas. Dan tambahkan satu lagi yang prof 5GHz. Nah, ini ketika sudah semua, maaf ini karena tadi saya salah memberi nama, jadinya saya ganti lagi ya. Nah, ini saya akan menambahkan usernya, yaitu 1910. Untuk namanya kita bebas, saya memberinya nama WNL.
Untuk centangnya ini saya cuma menggunakan satu, lalu klik OK. Nah, ini sudah bertambah 10 ya. Kita tambahkan lagi sebanyak 10 lagi. Namanya masih bebas, terserah, karena saya ini menggunakan 512. Kurang satu kali lagi, tambahkan user 10. Namanya ini menggunakan 5G 5 masih bebas. Untuk nama saya menggunakan 5 GB. Nah, ketika selesai, nah ini selesai. Oh ya, ini saya karena ada yang tinggalan, AA-nya belum dicentang ya. Nah, ini sudah centang, berarti sudah selesai untuk konfigurasi Winbox-nya. Setelah itu kita akan menyeting API-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke API-nya ya. Masukkan username dan adminnya, dan adminnya yaitu admin 123. Setelah itu kickstart dan next, pilih yang access point. Untuk namanya kita ganti ya, sesuai dengan yang di soal. Karena saya menggunakan nama saya yaitu Vian Red Hotspot UKK. Dan untuk sandinya kita ganti juga ya. Untuk sandi bebas, saya menggunakan 1-9 aja. Dan ketika sudah, next, dan jangan lupa ganti smart menjadi static IP. Dan untuk IP-nya kita ganti menggunakan IP VLAN 20. Dan kita dari servernya kita jangan lupa untuk disable. Kita cek lagi apakah sudah benar. Kalau sudah merasa benar, kita pilih next, lalu finish. Nah, ini mungkin agak lama, jadinya video saya agak percepat saja ya. Ini sudah settingan yang terakhir. Setelah ini kita akan mengujinya. Nah, ini sudah selesai. Langsung kita akan mengetesnya menggunakan WiFi. Apakah sudah mendapatkan alamat IP yang tadi? Ya, maksudnya yang VLAN 20. Apakah sudah masuk atau tidak? Kita masuk ke WiFi dahulu. Nah, ini sudah masuk ke mikrotiknya. Kita tambahkan username yang terdaftar di user manager. Nah, ini sudah login, berarti sudah bisa, sudah masuk. Kita akan mengecek IP-nya apakah sudah benar sesuai atau tidak. Nah, kita masuk ke menu WiFi lagi dan klik setelan. Nah, ini sudah mendapatkan IP 192.168.20.28. Berarti kalau seperti itu sudah benar. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.